Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan onlinemu. Banyak seller yang bertanya kepada saya bagaimana caranya supaya live-nya rame. Jadi saat ini kalau teman-teman sudah live, ya kan, live-nya mungkin sehari berjam-jam, tapi yang lihat atau yang datang ke live Anda mungkin nol, alias nggak ada, atau baru satu, atau baru dua. Sebenarnya teman-teman nggak perlu terlalu khawatir. Karena apa? Karena banyak seller yang mengalaminya. Nah, kemudian ujung-ujungnya pasti kalian semua akan bertanya, gimana sih caranya supaya live itu rame? Karena pasti siapa sih yang nggak ingin ketika sudah mulai live dapat penonton banyak, dapat view banyak, bahkan dapat penjualan yang banyak. Nah, di video kali ini saya akan membongkar hal penting yang sering terlewat oleh para seller dan berharap apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman semua untuk meningkatkan performa live kalian. Kita akan bahas satu persatu. Pada waktu teman-teman live, teman-teman sering melewatkan bahwa ketika kita live, bukan soal harga, bukan soal produk, tetapi adalah lebih ke strategi live kamu sendiri. Banyak seller-seller yang live karena latah atau hanya mengikuti petunjuk. Jadi kamu live lah, kalau live tuh rame, denger-denger saja. Padahal belum pernah ngalamin kalau live bisa rame. Dan kemudian nanti dikasih tahu dari platform, ditambah ya live-nya. Nah kemudian hanya sekedar live. Nah ini adalah hal yang membuat live-mu juga hanya biasa-biasa saja. Nah kita lihat di sini ya, mayoritas seller itu saat ini polanya, mereka merasa dengan durasi yang banyak, berharap view-nya makin banyak, penjualan makin banyak. Jadi banyak seller yang live-nya bahkan sehari mungkin bisa 10 sesi. Ya, setiap sesi 2 jam. Jadi kalau 2 jam kalikan 10 itu 20 jam, hampir 20 jam. Saya ada seller-seller yang sudah PM ke saya, tanya, "Kak, saya ini sudah live-nya tuh cukup panjang. Dari pagi sejak sholat subuh selesai dia sudah mulai live. Nanti per 2 jam, 2 jam, 2 jam. Tapi kok hasilnya belum maksimal." Nah, di sini kita bisa lihat bahwa durasi bukan satu-satunya jaminan untuk live Anda ini bisa rame. Nah, saya lebih menyoroti ya, hal yang pertama ketika kita berbicara live, saya pribadi lebih menyoroti hal selain durasi yang saya rasa bisa membawa impact yang lebih baik dalam live kita. Hal itu adalah host. Saya selalu merasa bahwa host itu adalah elemen yang sangat penting dalam live. Ketika host itu bisa maksimal, biasanya live-nya akan ketarik. Live-nya bisa otomatis akan jauh lebih baik. Nah, yang sering terlewat dari para host itu adalah apa? Saya mengamati banyak host yang ketika live, live-nya itu hanya seadanya dan terkesan tidak full heart, gitu ya. Ketika mereka mendapatkan jatah untuk live contoh 2 jam, mungkin kalau kita hitung dengan real, jatah mereka ngomong atau mereka ketika ngomong paling hanya nggak sampai 1 jam. Karena apa? Mereka hanya diam, main HP. Apalagi di konteksnya kalau belum ada view-nya, belum ada penontonnya. Dan selalu alasan klasiknya adalah, ya ngapain kita ngomong? Nggak ada yang dengerin, nggak ada yang datang. Nah ini adalah mindset yang harus teman-teman perbaiki ketika nanti teman-teman live. Poin pentingnya adalah, bukan berarti kita ini ngomong ketika konsumen baru datang atau viewer baru datang. Tetapi apa yang kita omongkan itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk menarik konsumen masuk ke live kita. Jadi gampangannya gini aja teman-teman. Kalau teman-teman lihat di HP Anda ketika Anda scroll-scroll live, bayangin ya, Anda baru scroll-scroll nih yang live. Dan Anda lihat ketika Anda pengen tertarik dengan satu produk atau dengan toko tersebut, tapi Anda lihat hostnya baru gini. Diam aja, nggak ngapa-ngapa. Pasti Anda swat, Anda akan skip, pindah ke yang lain. Jadi ketika Anda ini ngomong, sebenarnya Anda itu seperti melempar umpan. Tidak pernah tahu siapa yang makan umpan Anda. Ketika Anda ngomong, menarik dan sebagainya tanpa jeda, dan nanti ada yang melihat, nah di sanalah kesempatan untuk penonton masuk ke live Anda. Jadi poin pentingnya adalah bukan hanya sekedar menarik penonton masuk ke live, tetapi adalah bagaimana mempertahankan penonton yang sudah masuk ke live Anda supaya tidak pergi. Itu jauh lebih penting. Kalau kita istilahnya nyebutnya adalah retensi atau retention ya. Seberapa lama konsumen itu betah berada di live Anda.
Nah, bayangin ya, kalau Anda ini masih menggunakan cara-cara yang umum, di mana hanya ngomong ketika ada view yang datang atau penonton yang datang, sudah bisa dipastikan penontonmu tidak akan bertambah. Bahkan kalau Anda pun menggunakan iklan. Kenapa? Karena saya udah praktek. Kita ini di sini juga ada live. Kita juga ada jasa live. Kita meng-live-kan klien-klien kita. Dan kita memahami dengan hanya iklan itu sekarang tidak bisa. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang lebih penting adalah bagaimana retention tadi. Kita mempertahankan penonton yang sudah masuk ke dalam live kita. Dengan cara apa? Dengan cara ngomong terus. Ngomong terus. Jadi di sini kalau teman-teman punya host, diberikan slotnya jangan terlalu panjang. Ya kita semua tahu lah, nggak mungkin kita ini ngomong terus nggak capek ya. Apalagi kalau Anda memberikan jatah host Anda satu kali live 4 jam. Sudah pasti banyak diemnya ya karena capek. Durasi yang saya rasa masih oke ya, dan ideal itu adalah setiap host diberi durasi 2 jam. Dalam 2 jam itu ngomong terus tanpa jeda. Mungkin ya jeda minum nggak apa-apa, tapi idealnya tuh ngomong terus. Karena kita tahu segala yang kita omongkan ini dinilai oleh sistem. Dari audio, dari pergerakan, semua tahu ya kalau live hanya diam aja dikira robot atau rekaman. Kalau nggak ada suara, apalagi sudah kena pelanggaran. Jadi pastikan, yuk semua di sini yang sudah live, coba strategi ini. Ketika Anda live, ngomong terus ya. Ngomong terus tanpa henti. Dan ketika ada yang sudah masuk, Anda harus ngomong lebih banyak lagi. Berharap ada interaksi. Karena itu adalah hal yang kedua yang dinilai oleh sistem. Apakah ada interaksi? Ada pertanyaan, ada like, ada komentar, bahkan ada yang minta spill produk, ada konsumen yang kemudian klik keranjang Anda. Semua itu secara sistem akan dinilai. Nah, dari sana biasanya polanya nih ya teman-teman ya, sistem itu akan mencoba. Tahap pertama, kita akan diberikan penonton 0 sampai 5, nggak banyak-banyak. Jadi kalau penonton masih dikit, wajar. Nggak usah ngerasa tokomu ke-ban atau memang tokomu nggak laku. Ya stepnya seperti itu, 0 sampai 5. Kalau kita bisa mempertahankan 5 penonton dengan baik, pasti nanti nambah 5 ke 10. Setelah itu, nantinya bisa 10 ke 20. Yang sudah ngalamin ini pasti paham. Sangat jarang sekali ketika Anda live yang datang ratusan atau ribuan. Kecuali Anda ini artis. Nggak usah live pun Anda jalan-jalan di pinggir jalan, semuanya mendekat minta foto. Apalagi pada waktu live. Jadi kita harus juga pahami posisi kita. Kalau kita baru live awal-awal, ingat host itu sangat penting. Jadi kalau Anda membentuk tim, jangan asal-asalan, jangan seadanya, karena memang tidak semua orang diciptakan untuk menjadi host. Kalau Anda paksain ya nggak bisa. Memang dengan latihan, dengan kerja keras itu akan bisa lebih membaik. Tetapi harusnya kalau teman-teman paham, ketika orang itu bisa jadi host, memang dari sononya kebanyakan dia sudah pinter ngomong, berani ngomong. Atau mungkin banyak orang yang sekarang ini kepepet ya, bisa jadi afiliator, dulunya pendiam, tapi sebenarnya itu mungkin potensi yang tersembunyi. Dan sekarang kelihatan. Jadi teman-teman di sini, kalau ingin live-mu rame, coba poin ini. Hostmu harus aktif. Ngomong terus. Apapun yang terjadi, belum ada view, belum ada penonton, ngomong terus. Karena kita ini ngomong untuk mendatangkan penonton. Dan kemudian penonton itu jangan sampai pergi. Itu semua adalah dengan interaksi apa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, kita harus juga pahami bagaimana sih cara sistem atau marketplace itu menilai performa live kita. Dari sini kita bisa menentukan strateginya ya, jadi nggak hanya sekedar durasinya panjang. Nah, paling tidak saya pahami, menurut pengalaman saya, marketplace ini menilai dari 4 hal. Yang pertama adalah tentu saja durasi. Durasi ini tidak hanya panjang, tetapi lebih ke konsisten. Jadi kalau Anda ini live, hari ini nih semangat banget nih, live 10 jam. Tapi kemudian 1 minggu lagi baru live lagi, itu secara penilaian sistem tidak terlalu bagus. Apalagi live-nya 1 bulan lagi ya. Atau Anda live hanya pada waktu Anda mood, atau mungkin setiap lebaran aja hanya live. Itu nggak bisa, teman-teman. Pentingnya di sini adalah durasi, tetapi juga dengan konsisten. Ya, setiap hari live, ada jadwalnya. Karena apa? Live ini juga seperti kita membuat satu program. Kalau programmu menarik, orang akan mengingat-ingat, waduh ini jam segini
ada live-nya nih menarik, ada diskon, ya kan, ada host-nya yang lucu, ada host-nya yang interaktif, orang akan langsung nonton. Jadi pastikan durasi dan konsisten. Dan ingat ya durasi itu ya jangan dikit-dikit banget lah teman-teman. Masa Anda live 15 menit nggak ada orang, wah 15 nggak ada, aku pergi aja cabut, nggak laku nih, nggak bisa. Minimal 2 jam teman-teman ketika Anda membuat sesi live. Dia saya sarankan untuk awal teman-teman bisa memulai dengan 2 sesi. Ya kan, masing-masing 2 jam. Di testing sesi siang dan sesi malam. Kalau saya sendiri merasa sesi malam selalu lebih ramai ya teman-teman ya, karena banyak orang sudah mulai fokus di rumah dan kemudian belanja. Kemudian yang kedua, kita juga harus lihat marketplace ini menilai dari audio yang tadi saya bilang. Pastikan memang suaramu ini terdetek oleh sistem. Jadi kalau ngomong juga jangan pelan-pelan teman-teman. Ya, kalau memang suaramu tuh tidak gede ya, tidak besar ya pakai alat bantu, pakai mic. Jadi kan proper. Suaramu tuh bisa masuk karena sistem menilai itu. Dan kemudian yang ketiga dia juga menilai dari pergerakan. Jadi kalau live jangan diem ya. Teman-teman bisa lihat lah saya membawakan video ini aja tangannya gerak terus. Karena saya juga ngerasa kalau saya cuma diem gini ngomong bla 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 kan kayak robot ya teman-teman. Pastikan Anda ekspresif sehingga Anda pun live juga nggak ngantuk, nggak bosen. Karena pergerakan itu juga dinilai sehingga Anda tidak statis. Karena kalau statis takutnya itu rekaman, takutnya memang itu hanyalah sesuatu yang disengajakan. Banyak ya dulu yang pakai rekaman, hanya ada suara, nah itu akhirnya terkena pelanggaran. Dan yang keempat, poin pentingnya adalah retention, teman-teman. Ingat, satu viewer, satu penonton itu sangat berharga. Karena itu adalah cikal bakal untuk membuat live-mu makin rame. Jadi begitu ada yang masuk satu, fighting, diusahakan jangan keluar. Karena yang tadi saya bilang itu akan membuat sistem memberikan penonton selanjutnya kalau yang satu itu dia betah di live kita. Jadi ini adalah cara untuk sistem menilai bagaimana live kita itu bekerja. Dari hal yang saya sampaikan ini, saya harap teman-teman bisa mendapatkan gambaran dan bisa menentukan strategi yang tepat untuk bagaimana teman-teman mengembangkan live. Karena live ini harus diakui sekarang ini bukanlah sesuatu yang sangat kemudian krusial bisa membuat penjualanmu meledak. Tetapi juga kalau Anda tidak melakukan, Anda juga ketinggalan. Karena dari live ini tuh juga banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan traffic tambahan, tentunya ada pengunjung. Kita bisa mendapatkan klik. Ketika produkmu tuh diklik istilahnya di marketplace itu seperti disundul. Sekarang di level 50, ada yang klik di level 49. Ada yang klik lagi di level 48. Kemudian, ketika kita berbicara live ini, ada banyak support dari tiap marketplace. Banyak voucher-voucher yang muncul pada saat live. Dan itu tidak diketahui. Karena apa? Perlakuan marketplace kepada setiap konsumen itu beda-beda. Contohnya ya saya dengan istri saya misal mau beli barang gitu ya. Mungkin barang yang sama. Saya bilang, loh kok aku dapat harganya segini ya? Dia bilang, loh aku belinya di live kok. Oh kalau di live lebih murah ya? Besoknya coba beli di live. Nah vouchernya nggak muncul di saya. Itu adalah hal yang kita tidak bisa tahu. Karena itu adalah wewenang dari marketplace itu sendiri. Nah, dari voucher-voucher yang memang diberikan sebagai bentuk dukungan untuk teman-teman yang live dari marketplace, kita bisa mendapatkan konversi, dapat penjualan, dapat omset. Ingat, bukan yang kita lihat tuh jangan serta-merta hanya, alah ya sudahlah, paling dapat konversi, paling dapat klik, paling yang laku cuma satu. Buat apa? Nah, jangan seperti itu. Karena yang selalu saya jelaskan ya di video-video saya sebelumnya, bahwa ketika kita ini berjualan di marketplace, kita ini seperti berlomba lari maraton. Yang maratonnya saya sendiri tidak tahu ini berapa kilo. Jadi selama Anda ini masih bisa berjualan, ya kita ini berlomba. Sedikit demi sedikit lari terus. Nah tadi walaupun hanya terjadi satu penjualan di live, kita nggak pernah tahu dampaknya untuk toko kita. Bisa jadi satu itu membawa konsumen-konsumen yang lain. Bisa jadi satu itu memperbaiki performa produkmu yang sekarang sedang tertidur. Banyak yang ngerasa, dulu hero produk nggak saya apa-apain, tiba-tiba kok sepi. Terus banyak yang ngerasa, saya ini jualan produk A, karena saya udah riset, benar-benar udah riset, toko lain kok rame, di tokoku kok sepi. Siapa tahu, itu jadi langkah awal untuk membuka kotak-kotak yang selama ini tertutup. Jadi teman-teman di sini kalau Anda ini menilai satu apa ya,
satu hasil yang sudah Anda lakukan, apapun itu ya, di marketplace ya, dari video-video yang saya buat ya, dari iklan, dari strategi harga, dari campaign, dari live, dari ketika Anda posting video, jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Karena kita ini sebuah perjalanan. Sehingga kalau teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan adalah sebuah perjalanan, ya teman-teman tidak akan gampang nyerah. Jadi baru lari sebentar, aduh nggak ada hasil, nyerahlah. Nggak seperti itu. Karena teman-teman tahu ada hasilnya di ujungnya nanti. Jadi, saya harap apa yang saya sampaikan ini mungkin terkesan simpel, tapi ini sudah saya praktekkan. Bahwa ketika kita ini benar-benar concern ke host, ya, dan kemudian kita mengerti bagaimana cara marketplace itu menilai seberapa baik live kita, itu akan memberikan satu pemahaman yang berbeda. Itu akan membuat kita lebih semangat ketika nantinya pun hasilnya belum sesuai dengan keinginan kita tetap nggak menyerah karena kita tahu, oh ini ada sesuatu yang masih bisa kita improve. Oh kita coba hal yang baru. Seperti itu teman-teman. Karena apa? Kalau hanya live dan asal-asalan dan semuanya berhasil, ya pasti semua orang berhasil. Dan itu nggak bisa. Marketplace itu tidak bisa mengangkat semua orang istilahnya. Tidak bisa semua penjual yang jualnya asal-asalan kemudian diangkat istilahnya jualannya rame. Nggak seperti itu. Ini tuh dunia persaingan. Dan yang lebih baik, yang lebih niat, yang lebih dianggap oleh sistem, ya pasti yang diangkat. Jadi teman-teman, yuk semangat lagi. Ini momennya pas banget. Kita habis lebaran. Kita semua tahu target kita yang paling rame biasanya di lebaran dan akhir tahun ya. Jadi masih ada waktu untuk kita coba lagi. Apapun yang sudah terjadi ke belakang ya sudah dilupakan. Nggak usah terlalu menyesali. Mungkin kamu sudah nyoba live, tidak ada hasilnya. Nggak ada salahnya mencoba memulai lagi. Karena saya yakin ketika teman-teman di sini tidak menyerah, melakukan sesuatu dengan segenap hati, pasti itu akan memberikan impact yang baik untuk toko Anda. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua yang ngerasa live itu serasa tidak ada gunanya karena sudah live sepi. Dari sini teman-teman bisa memahami live itu adalah satu kesatuan yang harus dibangun dan tidak bisa dalam waktu yang singkat. Bagi teman-teman di sini yang ada pertanyaan lain atau mungkin Anda bingung terhadap hal-hal yang sudah Anda lakukan di marketplace tapi nggak ada hasil, tinggalkan di kolom komentar. Saya akan membantu membuatkan videonya untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.